Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Raffi Nuzi Astira, channel yang membahas matematika. Khususnya sekarang kita membahas soal-soal TIU, SKD, CPNS ya. Ini semoga bisa membantu teman-teman semuanya dalam menghadapi SKD CPNS tahun 2021 ini, dan semoga saya doakan kepada teman-teman semuanya bisa berhasil tembus SKD dan berikutnya tembus SKB ya. Yang penting teman-teman terus berusaha, berdoa, jangan jangan menyerah ya, terus bersemangat gitu. Ingat keluarga teman-teman semuanya, anak, istri, saudara, orang tua, itu menjadi penyemangat teman-teman semuanya dalam belajar gitu ya. Jangan sampai sedikit pun terlewat waktu teman-teman terbuang sia-sia ya, karena waktu yang sedikit ini sebentar lagi mau tes SKD, semoga bisa bermanfaat dan maksimal dalam menjawab soal SKD nantinya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita membahas soal-soal berhitung cepat ya, ini yang berhubungan dengan satuan dan segala macamnya. Kita membahas 5 soal ya. Mohon maaf ini jika kurang jelas di masalah tulisannya, karena ini hasil foto terus di crop ya gitu. Nah, ini sebenarnya soal-soal dari buku juga gitu, soal-soal CPNS yang keluar dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita membahas 5 soal ini, silahkan disimak dengan baik. Jangan lupa di like dan subscribe dan share ke teman-teman semuanya. Dan untuk yang udah like dan subscribe, terima kasih banyak yang sudah mendukung saya gitu. Semoga kedepannya bisa lebih berkembang dan bersemangat dalam membantu teman-teman semuanya dalam menyelesaikan soal-soal matematika, terutama di SKD CPNS 2021 ini. Oke, kita mulai saja soal nomor 1. Jika Y sama dengan 0,4 kuintal, maka Y sama besarnya dengan ya. Ini teman-teman harus hafal satuan-satuan berat gitu ya. Dan banyak juga satuan-satuan berat ini selain satuan berat gitu, ada satuan panjang ataupun satuan volume, terus ada satuan liter dan segala macamnya ya. Itu teman-teman harus sudah dihafal lagi gitu, diulas lagi, jangan sampai lupa ketika ujian keluar soal-soal seperti ini. Nah, itu yang perlu teman ketahui, itu 1 kuintal itu berapa? Ya, benar ya. Adalah 100 kilogram. Ya, teman-teman udah pada tahu lah ya, 1 ton itu 1000 kilogram. Nah, seperti itu. Di sini kan ada ons, ada pounds, ada kilogram, ada hektogram. Nah, teman-teman pasti udah hafal kan tangga satuan berat ya, gitu. Ya, benar. Ya, itu udah harus dihafal dan jangan sampai lupa. Semuanya ini sama ya, dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, pasti teman-teman nggak akan pernah lupa. Yang paling atas tentunya kilometer ya. Yang di bawahnya itu hektometer. Salah ya, kita back lagi. Kilogram ya, kilogram, hektogram, dekagram, gram, terus desigram, sentigram, sama miligram. Nah gitu. Nah, ini satu-satuan yang sering keluar itu gram ataupun yang miligram. Nah, tapi di sini nggak ada salahnya, teman-teman harus tahu semuanya ya. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, sama miligram. Ini kalau turun 1 tangga itu dibagi 10, dikali 10. Kalau naik 1 tangga itu dibagi 10 ya. Kalau turun 2 tangga berarti dikali 100. Ya, itu teman-teman udah pasti tahu ya. Terus itu 1 ons itu sama dengan 1 hektogram. 1 ons itu sama dengan 1 hektogram ya. Hektogram itu nama lainnya ons. Nah, teman-teman udah pasti tahu ya, 1 kilo itu berarti 10 on. Nah, sama juga dengan 1 kilo itu sama aja dengan 10 hektogram gitu. Udah pasti hafal ya. Nah, ini ons ini walaupun jarang dipakai gitu ya. 1 kilogram itu isinya adalah 2 pon. Alias 1 pon itu adalah 500 gram gitu ya.
1 pon itu 500 gram. Ya semua nggak ada kesalahan ya, kalau ada yang salah silakan diralat di bawah lah gitu. Nah, 0,4 kuintal kita ubah ke gram ya, berarti 0,4 dikali 100 kg. Berapa jawabannya? Nah, 40 kg. Ada nggak jawabannya 40 kg? Tidak ada. Kita ubah lagi. 40 kg itu kalau kita ubah ke on, itu kita kali jadi kita kali jadi kita kali 10 ya. Kali 10 on. Jadi berapa? 400 ons. Ada nggak 400 ons? Nggak ada ya. Berarti kita ubah ke pon ya. Kalau kita ubah ke pon berarti 40 kg dikali 2 ya. Jadinya adalah 80. Nah, 80 pon ada nih, jawabannya adalah ya. Nah, teman-teman bisa mengingat diapakan lagi di latihan. Kita lanjut soal berikutnya. 2A tambah B sama dengan 10. 2A kurang B sama dengan minus 1, maka 2AB. Nah, ini sistem persamaan linear ya. Bisa teman-teman selesaikan dengan metode substitusi ataupun dengan metode eliminasi. Ya, sesuaikan dengan yang teman-teman pahami. Kalau usah dibikin ribet, kalau saya biasanya dieliminasi. 2A kurang B sama dengan minus 1. Terus A tambah B sama dengan 10. B-nya udah sama, kalau angkanya itu 1 sama 1 walaupun berlawanan. Yang di atas minus 1, yang bawah itu positif 1. Kalau tandanya berbeda seperti ini, operasinya adalah tambah. Ya. Teman-teman jangan sampai lupa, kalau tandanya berbeda ini operasinya ditambah. Tapi kalau tandanya sama dikurang, gitu. Jadi dikurang B jadi 0. Gitu. Tapi kalau tandanya beda itu ditambah. Minus B ditambah B di atas. Habis. Ya. Tinggal di 2A tambah A. Jadinya adalah 3 minus 1 ditambah 10 9. A nya berapa? 9 dibagi 30. A nya dapat 3. Kalau A nya 3, kita masukkan ke persamaan yang pertama, A tambah B sama dengan 10. Sedangkan A nya adalah 3, berarti B nya berapa? Ya, tinggal 10 dikurang 3 sampai jawabannya. Sedangkan yang ditanya adalah 2AB. Tinggal masukkan angkanya 2 dikali A-nya itu berapa? Teman-teman? A-nya itu 3, B-nya itu 7. 2 kali 3, 6. 6 kali 7, 42. Nah, seperti itu. Tidak ada yang sulit, saya rasa. Kita lanjut lagi di soal berikutnya. Nah, ini soal yang lumayan. Bagi teman-teman yang tidak mengerti dasarnya ya boleh dilewat aja gitu ya. Tapi usahakan diisi yang diisi sesuai feeling teman-teman gitu. Jadi jangan dibiarkan kosong gitu. Nanti ketika teman-teman masih ada sisa waktu 10 atau 15 menit, teman-teman bisa balik lagi ke soal seperti ini. Ya, ini soal ini sebenarnya adalah soal persamaan kuadrat gitu ya. Dengan dimisalkan sebagai A misalnya gitu ya. Nah, ini kita misalkan sebagai A semuanya. Ya, ini susah banget ini nyebutnya ya. Itu akar 2, akar 2, akar 2, akar 2 sampai seterusnya. Ini kita misalkan sebagai A. Gitu. Nah, di dalamnya ini juga adalah A. Benar nggak teman-teman semuanya? Ya, ini juga sama dengan permisalan kita tadi. Itu cuma jauh lebih dalam aja gitu, ya kan? Ini juga A juga, ya kan? Jadi kita bisa buat persamaannya jadi seperti ini. Gitu. Mana kursor? Nah ini akar 2 kali A sama dengan A. Tinggal kita kuadratin kedua belah pihak ya. Teman-teman udah pasti ngerti, kita kuadratin kedua belah pihak biar akarnya hilang.
gitu, biar mempermudah. Ini kita kuadratin. Terus udah dikuadratin, akar 2A dikuadratin, akarnya hilang jadi 2A aja ya kan. Jadi 2A. A kuadrat dikuadratin jadi A kuadrat gitu. Nah, si 2A ini kita pindahin ke sebelah sini. Jadi sebelah kirinya jadi 0, ini jadi A kuadrat dikurang 2. Nah, ini namanya tinggal difaktorkan gitu ya, sama teman-teman sendiri tinggal difaktorkan gitu. Nah, atau teman-teman tebak-tebakan kira-kira berapa nilai A-nya gitu di antara ini sehingga hasilnya adalah 0 gitu. Teman-teman bisa uji coba gitu. Jangan sampai bingung, wah ini diapain lagi langkah-langkahnya gitu. Teman-teman tinggal uji coba aja. Masukin yang opsi A itu 2, masukin 2, benar nggak hasilnya 0 gitu. Masukin 3, benar nggak hasilnya 0 ya. Yang benar hasilnya itulah yang jawaban yang benarnya. Nah, kalau untuk cara biasanya ini tinggal difaktorkan. Ini kita keluarkan A karena sama ada A. Berarti ini jadi A dikurang 2 gitu. Ya, ini sama dengan 0 gitu. Nah, A dikali A kurang 2, ini hasilnya harus 0. Berarti kalau nggak si A yang 0, nah, atau nggak sebelahnya yang 0 nih, ya. Biar gimana caranya biar jadi 0 nih? A kurang 2 ini harus sama dengan 0. Berarti A-nya harus 2. Biar 2 kurang 2 jadi 0 gitu. Ya. Kalau nggak sebelahnya yang A sama dengan 0, ya. Atau nggak yang sebelahnya si A sama dengan 2 gitu. Karena yang 0 nggak ada ya. Berarti hasilnya adalah yang A sama dengan 2 gitu. Ya. Hasilnya adalah yang A sama dengan 2. Semoga teman-teman ngerti. Ini kalau teman-teman nggak percaya, tinggal teman-teman masukin ke sini. Ya. 2 dikuadratin 4, dikurang 2 kali 2, 4. 4 kurang 4, 0. Cocok ya sesuai dengan persamaan ini gitu. Jadi, kalau bingung cara memfaktorkannya, tinggal teman-teman uji aja gitu. Ya. Tinggal diuji aja apakah sesuai dengan persamaan ini gitu. Nah, tinggal dimasukkan lagi ke sini gitu. Si A-nya diganti jadi 2 gitu ya. Misalkan bingung ya, tinggal uji coba aja jawabannya ya. Uji coba dari A, B, C, D, E ya. Semoga jawabannya di A, B ya. Kalau sampai E jawabannya ya lumayan menguras waktu juga gitu. Karena satu soalnya kita harus selesai dalam 1 menitan. Seperti itu. Semoga tidak ada kendala, kita lanjut soal nomor 4. Nah, ini mengurutkan bilangan ini sering keluar ini di tahun-tahun sebelumnya juga ya. Semoga teman-teman nggak ada yang bingung gitu. Tinggal diubah jadi desimal semuanya. Diubah jadi desimal. Dan desimalnya pun harus di belakang angkanya harus sama kalau teman-teman mau membandingkan gitu. Jadi jangan sampai yang satu desimalnya 3 di belakang angka, yang satu angka di belakang angka gitu. Jadi seolah kayak kecil gitu, padahal hasilnya besar. Jadi harus dibandingkan dengan yang angka belakang komanya itu sama gitu. Ini 0,34 udah jelas ya. Ya. 0,334 ini udah jelas komanya. Ini 45%. Kalau diubah jadi koma pasti teman-teman udah tahu, tinggal dibagi 100 jadinya adalah 0,45. Ingat, karena di sini paling banyak 3 angka belakang koma, jadi ini kasih 0 lagi belakangnya gitu. Jadi 0,450 gitu. Jadi kita membandingkan hal yang sama gitu. Ya. Terus tapi bagi teman-teman yang udah mengerti dengan basic eksak ini pasti mudah gitu. Terus yang 6/7 ya, kalau teman-teman bingung cara membaginya, tinggal teman-teman kalau teman bingung ini hasilnya berapa, tinggal dibagi manual aja gitu. 6/7. 6 bagi 7 kan nggak bisa, jadi 0, di sini kita kasih 0 di sini. 60 bagi 7 berapa? 8 kali 7 itu 56. Kita kurangin dapat hasil 4, kita kasih 0 gratis lagi. 40 bagi 7 itu 5 kali 7 itu 35. Terus kurangin lagi 50 bagi 7 itu 7 ya. Sampai seterusnya ya. Ini kita udah punya segini ya, nggak usah kita selesaikan sampai ujung dunia gitu kan, karena ini pasti nggak habis-habis gitu. Jadi 0,857 gitu ya, sekitar segini kita
kita bulatkan gitu. Ya, sama dengannya juga agak mendekati. Terus 90% itu teman-teman juga udah pada tahu pasti 0,90 atau 0,9, tapi karena semuanya di 3 angka belakang koma, teman-teman kasih 0 gratis lagi di sini gitu. Nah, udah kelihatan deh kan. Oh, ini kebetulan udah ngurut ya. 0,334 yang paling kecil, terus yang keduanya 0, ya, ini yang pertamanya adalah yang ini yang paling kecil. Yang keduanya ini yang paling kecil, yang ketiganya ini, berarti yang keempatnya adalah yang ini. Ya, udah sesuai urutannya ini ternyata. Jadi teman-teman gak usah bingung, jawabannya adalah yang A. Gitu. Nah, semoga tidak ada kesalahan ya. Kalau ada salah hitung ya harap dimaklumi lah. Gitu. Kita koreksi bareng-bareng. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Nah, kalau ada soal kayak gini teman-teman gak usah bingung, tinggal teman-teman hitung seperti biasa teman-teman berhitung ya, tidak usah dibuat susah gitu. Nah, 0,5 itu kalau bingung kita ubah jadi 1/2 ya kan. 1/2, kita ubah lagi tulisannya. Ya. 1/2 dikali berapa itu? 25 ya kan? Ditambah 2 kali 1/4, 25% itu juga 1/4 ya teman-teman, pasti udah pada hafal gitu kan. Nah, 25 dibagi 2 berapa? Ya benar, 12,5, karena semuanya jawabannya dalam desimal, jadi teman-teman ubah aja dari dalam koma semuanya. Nah, ini 2 kali 1/4 kali 1/4 gitu, jadi 2/16 ya. 2/16 itu yang ini segini, 2/16 ya kan, segini jadinya 2/16 ya, tinggal atas kali atas gitu kan, kali bikin 1 di sini, atas kali atas 2, bawahnya 1 kali 4 kali 4 jadi 16. 2/16 itu kalau dikecilin adalah 1/8 ya. Kalau teman-teman hafal 1/8 itu 0,125. Tinggal teman-teman tambahin gitu, ya kan? Tambahin. Ya jangan bingung kalau ini menambahkan ini ya, tinggal komanya sejajar. Jadi jangan sampai teman-teman mensejajarkan yang lain gitu ya. Komanya harus sejajar. Itu 0,125 gitu ya. Komanya harus sejajar, harus diingat ini banyak teman-teman juga yang lupa gitu. Yang siswa les saya juga banyak yang lupa gitu. Jangan sampai salah dalam menjumlahkan ini, tinggal jumlahin seperti biasa. Ini kalau kadang ada temennya langsung aja turun 5, ini juga 2, 5 tambah 1, 6 ya kan, komanya masih sejajar, 2 tambah 0, 2, 1 ya, jadi 12,625. Jadi jawabannya 12,625 ya. Ada jawabannya? Ada jawabannya, ternyata adalah yang D. Gitu. Semoga teman-teman mengerti. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan di komen di bawah. Terus kalau ada salah-salah ataupun ada suara-suara yang masuk mohon dimaklumi ya gitu. Nanti kita koreksi lagi gitu. Semoga kedepannya teman-teman lebih rajin lagi, lebih giat lagi. Ingat, semakin banyak teman-teman mengerjakan soal, semakin besar peluang teman mudah dalam mengerjakan soal dan berhasil dalam mengerjakan soal gitu. Ya, intinya seberapa banyak teman-teman bisa berlatih, seberapa banyak teman-teman bisa mengerjakan soal gitu. Ya, dalam sebulan ini targetkanlah 1000 soal misalnya gitu kan, atau 10.000 soal gitu. Ya, dikumpulkan semuanya, dipahami, dipelajari semuanya gitu. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, terus patuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.